Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulandari dengan NIM 231095226 dari kelompok 8 Praktikum Besaran Listrik. Di sini saya akan menjelaskan eh, dari soal analisa. Di sini pada modul 2 terdapat 5 buah soal analisa. Pada pertanyaan pertama yaitu mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Karena kalibrasi pada osiloskop perlu dilakukan untuk menjaga fungsi dan juga hasil pengukuran gelombang sinyal listrik agar tetap akurat dan sesuai dengan standar. Melakukan kalibrasi juga dapat memastikan kestabilan performa, mendeteksi kerusakan, dan dapat memperpanjang umur dari osiloskop. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan periode. Pada tegangan AC, nilai amplitudonya sebesar 4,12 volt. Amplitudo pada tegangan AC ini dapat berubah-ubah secara periodik antara nilai maksimum dan minimum. Amplitudo pada tegangan AC dapat diukur dari puncak ke puncak atau nilai efektif. Untuk frekuensi pada tegangan AC didapatkan sebesar 1 kHz. Tegangan AC memiliki frekuensi tertentu yang menunjukkan berapa kali gelombang berulang dalam 1 detik, diukur dalam Hz. Kemudian, frekuensi dapat dilihat dari jarak antara puncak gelombang. Periode pada tegangan AC adalah kebalikan dari frekuensi, diukur dalam detik. Pada percobaan ini didapatkan periodenya sebesar 1 mikrosecond, didapatkan gelombang sinusoidal. Pada tegangan DC, amplitudo memiliki nilai yang konstan dan tidak berubah-ubah. Pada tegangan DC, gelombang yang terbentuk berupa garis lurus pada tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena nilai tegangan DC konstan dan tidak berulang, sehingga tidak ada siklus yang terjadi. Tanpa siklus, tidak ada frekuensi yang dapat diukur. Karena periode adalah kebalikan atau satu dibagi frekuensi, maka tidak ada periode yang dapat dihitung. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Nah, di sini ada yang pertama ada gelombang sinus. Gelombang sinus ini adalah bentuk gelombang yang paling umum pada tegangan AC. Bentuk gelombang ini dihasilkan oleh fungsi sinus, yaitu Ft sama dengan A sin omega T ditambah sudut fasa. Frekuensi gelombang sinus diukur dalam Hertz dan menunjukkan berapa kali gelombang berulang dalam 1 detik. Contoh penggunaan gelombang ini yaitu sinyal audio dan yang lainnya. Ini adalah bentuk dari gelombang sinus. Yang kedua yaitu gelombang persegi. Bentuk gelombang dengan nilai tegangan konstan pada 2 level yang berbeda. Gelombang persegi dapat dibentuk dari gelombang sinus dengan menggunakan pembatas atau pembentuk gelombang persegi. Seperti inilah gambar dari gelombang persegi. Yang ketiga yaitu gelombang segitiga. Bentuk gelombang yang memiliki nilai tegangan yang meningkat dan menurun karena linear antara 2 level yang berbeda. Gelombang segitiga dapat dibentuk dari gelombang sinus dengan menggunakan integrator. Contoh penggunaannya pada sinyal kontrol, rem generator, pembentuk gelombang audio. Seperti inilah gambar gelombang dari segitiga. Selanjutnya itu gelombang gigi gergaji. Gelombang ini memiliki bentuk yang mirip dengan gelombang segitiga, namun memiliki transisi naik yang curam dan transisi turun yang lambat. Gelombang gigi gergaji dapat dibentuk dari gelombang sinus menggunakan diferensiator. Jenis gelombang ini biasanya digunakan untuk penggunaan dalam rangkaian digital. Untuk pengoperasian pembengkok horizontal dalam rangkaian frekuensi dan lainnya. Ini adalah gambar dari gelombang gigi gergaji. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk gelombang, yaitu yang pertama generator fungsi. Jenis generator fungsi menentukan bentuk gelombang yang dapat dihasilkan. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi menentukan berapa kali gelombang berulang dalam 1 detik. Pertanyaan keempat, yaitu bandingkan nilai daya itu ukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya lampu seri. Pada nilai daya yang terukur, didapatkan beban 1 lampu berdaya 0,75 watt, beban 2 lampu 1,5 watt, dan beban 3 lampu berdaya 2,25 watt. Sedangkan pada daya terhitung didapatkan dari hasil perkalian antara tegangan dan arus. P sama dengan V dikali I. Pada rangkaian seri ini,
semua arus pada beban itu bernilai sama, sehingga didapatkan daya beban satu lampu sebesar 0,3478 watt, beban 2 lampu sebesar 0,4310 watt, dan beban 3 lampu sebesar 0,3512 watt. Dalam rangkaian ideal, resistansi setiap lampu diasumsikan sama dan tidak ada hambatan tambahan pada kabel, sehingga nilai daya terukur dan daya terhitung seharusnya sama. Namun, pada kenyataannya, resistansi tiap lampu mungkin berbeda, dan kabel dapat memiliki hambatan tambahan. Perbedaan nilai daya terukur dan terhitung ini dapat disebabkan beberapa hal seperti kesalahan dalam pengukuran, kurang ketelitian, dan faktor lingkungan. Pertanyaan kelima itu bandingkan nilai daya terukur dari nilai daya dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Nah, pada daya terukur, beban satu lampu berdaya 0,75 watt, beban dua lampu sebesar 1,5 watt, dan beban tiga lampu sebesar 2,25 watt. Sedangkan pada daya terhitung dapat didapatkan dari tegangan dikali arus. Pada rangkaian paralel ini, nilai tegangannya bernilai sama pada masing-masing beban. Sehingga didapatkan daya terhitung beban satu lampu sebesar 0,05 watt, beban dua lampu sebesar 0,05 watt, dan beban tiga lampu 0,05 watt. Di sini, pada percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil arus yang sama pada ketiga beban. Jadi, nilai daya yang terdapat pada semua lampu itu bernilai sama, karena tegangan dan arusnya sama. Perbedaan nilai ini eee, disebabkan karena beberapa hal, karena seperti kesalahan dalam pengukuran tegangan dan arus, kurangnya ketelitian dan kondisi lingkungan, serta yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.